Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video ini saya dan teman-teman kelompok saya akan menjelaskan materi tabel distribusi frekuensi. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Ini Septenif Tematan dan teman-teman saya yang pertama yaitu Ica Jian Jamlai, yang kedua Asri, yang ketiga Ivana anak kota, keempat Novaldi Berung Teh, kelima Denis Manuto. Berikut adalah topik yang akan dibahas, yaitu pengertian tabel distribusi frekuensi dan langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Di sini saya akan membacakan pengertian tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah cara penyediaan data berdasarkan pengelompokan data dalam kelas interval dengan frekuensi tertentu. Penyajian data dengan tabel distribusi frekuensi berfungsi untuk memudahkan pembaca atau mengkomunikasikan sekelompokan data yang sangat banyak. Jadi teman-teman, itu merupakan pengertian dasar tabel distribusi frekuensi berserta fungsi yang dapat memudahkan teman-teman dalam mengumpulkan suatu data. Kemudian dalam pengelompokan data dengan frekuensi ke dalam kelas interval, teman-teman dapat mengurutkan data dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Tabel distribusi frekuensi dapat disusun dalam bentuk distribusi frekuensi relatif, kumulatif, dan kumulatif ke relatif. Data yang dinyatakan dalam distribusi frekuensi memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang dimiliki oleh distribusi frekuensi adalah memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai data yang kita miliki. Ya, kekurangannya adalah rincian data atau informasi awal menjadi hilang hingga data berkelompok menjadi semu dan tidak. Oke, dari sebuah distribusi frekuensi atau tabel frekuensi terdapat beberapa bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, kelas-kelas merupakan kelompok nilai data atau variabel. Teman-teman perhatikan pada tabel di samping, terdapat 8 kelas, yaitu pada kelas pertama adalah 151 sampai 153, kelas kedua yaitu 154 sampai 156, kelas ketiga yaitu 157 sampai 159, kelas keempat 160 sampai 162 sampai seterusnya di 172 sampai 174. Berikutnya yaitu batas kelas. Batas kelas adalah nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. Batas kelas terbagi menjadi dua bagian, yaitu batas kelas bawah dan batas kelas atas. Batas kelas bawah terdapat di deretan sebelah kiri setiap kelas. Teman-teman perhatikan pada tabel di samping. Batas kelas bawah untuk kelas pertama yaitu 151 dan batas kelas atas untuk kelas pertama yaitu 153. Selain batas kelas bawah dan batas kelas atas, ada juga TP kelas. Terdapat dua TP kelas, yaitu 1 TP bawah kelas atau batas kelas bawah nyata, 2 TP atas kelas atau batas kelas atas nyata. Rumus dari kelas atas nyata pada kelas pertama yaitu batas atas kelas pertama tambah batas bawah kelas kedua dibagi 2. Selain itu, ada rata-rata kelas. Rata-rata kelas adalah nilai tengah pada tiap-tiap kelas pada suatu kelas. Perhatikan pada tabel di samping, yaitu nilai tengah dari kelas interval pertama 151 sampai 153 yaitu 152. Halo teman-teman semua, jadi berikutnya kita akan masuk pada langkah-langkah dalam membuat tabel distribusi frekuensi. Yang secara umum langkah-langkah yang akan kita lakukan, yang pertama, urutkan data dari nilai terendah sampai pada nilai tertinggi atau sebaliknya. Jadi teman-teman, tujuannya supaya kita dapat mengetahui nilai terkecil dari data dan nilai terbesar dari data, di mana nilai terkecil ini biasa disebut dengan batas bawah dan nilai terbesar disebut sebagai batas atas. Oke, untuk langkah kedua, kita perlu menentukan terlebih dahulu nilai tertinggi dan nilai terendah dari kumpulan data yang akan disajikan. Kemudian, dari nilai tertinggi dan nilai terendah tersebut, maka kita dapat melakukan range atau jangkauan dengan menggunakan rumus R sama dengan nilai tertinggi
dikurangi dengan nilai terendah. Jadi teman-teman, pada langkah kedua ini merupakan langkah dalam menentukan nilai range atau jangkauan dengan rumus yang telah saya sampaikan tadi, bahwa rumusnya yaitu R sama dengan nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Jadi untuk langkah ketiga ini yaitu menentukan banyaknya kelas dengan menggunakan rumus Targas, yaitu K sama dengan 1 yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, di mana K adalah jumlah kelas. Dan teman-teman, mohon maaf untuk informasi aja, penulisan rumus Targas dalam video ini ada sedikit kesalahan, yang seharusnya K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, namun di sini ditulis yaitu K sama dengan 1 tambah 3,322 log N. Ya, jadi teman-teman, pada langkah ketiga ini untuk membuat kategori atau kelas tidak ada ketentuan pasti yang mengatur banyaknya kelas, namun dapat disarankan untuk menggunakan rumus Targas nih teman-teman, karena ini merupakan rumus umum yang sering digunakan dalam menentukan jumlah kelas. Rumusnya yang seperti saya sampaikan tadi yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, di mana K adalah kelas dan N merupakan banyaknya data. Untuk langkah yang terakhir yaitu tentukan lebar kelas dari distribusi data yang akan dibuat, yaitu dengan menggunakan rumus J sama dengan R per K, di mana J adalah lebar kelas. Teman-teman, untuk langkah yang terakhir, teman-teman dapat menentukan lebar kelas dengan menggunakan rumus J sama dengan R per K, di mana J tadi lebar kelas, R adalah jangkauan, dan K adalah kelas. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya lagi nih teman-teman, kita akan masuk pada contoh tabel distribusi frekuensi yang akan dijelaskan oleh rekan tim saya. Sebelumnya kita sudah diperlihatkan sebuah tabel dengan jumlah data 40. Pada langkah yang pertama, kita terlebih dahulu mengurutkan data. Untuk mengurutkan data, kita harus mengurutkan dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Di sini data yang terkecil jumlahnya 65 dan yang data terbesar adalah 82. Langkah yang kedua, tentukan nilai jangkauan R dengan menggunakan rumus R sama dengan nilai terbesar sampai nilai terkecil. Di sini nilai terbesarnya ialah 82 dan nilai terkecilnya ialah 65. Jadi hasilnya yaitu 17. Yang ketiga, banyaknya kelas. Untuk menentukan banyaknya kelas, kita dapat menggunakan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N jumlah data, di mana jumlah data pada tabel tersebut yaitu 40 dan angka tersebut dimasukkan dalam rumus sehingga menghasilkan 6. Yang berikut ialah tabel 3,3 distribusi data panjang tungkai cm mahasiswa UIEU, panjang 65 sampai 67, batas kelasnya 64,5 sampai 67,5, nilai tengahnya 66, frekuensinya 3. Yang kedua, panjang 68 sampai 70, batas kelasnya 67,5 sampai 70,5, nilai tengahnya 69, frekuensinya 6. Yang kedua, panjang 71 sampai 73, batas kelasnya ialah 70,5 sampai 73,5, nilai tengahnya 72, frekuensinya 12. Yang berikut, panjang 74 sampai 76, batas kelasnya ialah 73,5 sampai 76,5, nilai tengahnya 75, frekuensinya 13. Yang berikut, panjang 77 sampai 79, batas kelasnya 76,5 sampai 79,5, nilai tengahnya 78, frekuensinya 4. Yang terakhir, 80 sampai 82, batas kelasnya 79,5 sampai 82,5, nilai tengahnya 81, frekuensinya 2, jumlahnya 40. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan membacakan bagian saya. Langsung saja saya masuk di grafik dan distribusi frekuensi. Seperti yang kita ketahui, selain dalam bentuk tabel, frekuensi distribusi frekuensi sering juga dalam bentuk grafik atau digunakan bersama-sama baik dalam bentuk tabel maupun grafik. Ya, seperti gambar
gambar tabel 3.3 distribusi data panjang tungkai 60 cm mahasiswa UU. Panjang 65 sampai 67, batas kelas 64,5 sampai 67,5, nilai tengah 66, frekuensinya 3. Selanjutnya panjang 68 sampai 70, batas kelas 67,5 sampai 70,5, nilai tengah 69, frekuensinya 6. Selanjutnya 71 sampai 73, batas kelas 70,5 sampai 73,5, nilai tengah 72, frekuensi 12. Selanjutnya panjang 74 sampai 76, batas kelas 73,5 sampai 76,5, nilai tengah 75, frekuensinya 13. Yang berikutnya panjang 77 sampai 79, batas kelas 76,5 sampai 79,5, nilai tengahnya 78, frekuensinya 4. Selanjutnya panjang 80 sampai 82, batas kelas 79,5 sampai 82,5, nilai tengah 81, frekuensinya 2. Jadi jumlah dari 6 frekuensi ini ada 40. Berikutnya, histogram dan poligon adalah dua garis yang mencerminkan distribusi frekuensi, sedangkan ogive adalah grafik yang mencerminkan distribusi frekuensi kumulatif. Dalam setiap grafik frekuensi, maka diperlukan sumbu X dan sumbu Y. Umumnya sumbu X digunakan sebagai nilai interval, sedangkan sumbu Y digunakan sebagai nilai frekuensi. Yang berikutnya adalah tabel 3.4, distribusi data panjang tungkai cm mahasiswa UU. Seperti yang kita lihat, tabel distribusi yang kita lihat sini sama dengan yang tadi saya baca di atas. Dia punya frekuensinya ada 40, dan juga histogram batang. Di sini ada histogram batang, frekuensinya ada 0, 2. Ini dia histogram batang ini, dia bentuk grafik. Ya, kita bisa lihat bentuk grafiknya seperti yang digambar ini. Frekuensi 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Di sini ada 64,5, ada 67,5, ada 70,5, ada 73,5, ada 76,5, ada 79,5, ada 82,5. Ini dia punya bentuk grafiknya. Jadi pada histogram dan poligon ada dua grafik yang mencerminkan distribusi frekuensi, sedangkan ogive adalah grafik yang mencerminkan distribusi frekuensi kumulatif. Dan dalam setiap grafik frekuensi itu maka diperlukannya sumbu X dan sumbu Y. Umumnya sumbu X itu digunakan sebagai nilai interval, sedangkan sumbu Y digunakan sebagai nilai frekuensi. Jadi teman-teman bisa lihat pada tabel 3.4, di mana di sini ada tabel distribusi data panjang tungkai mahasiswa UIEU, di mana pada tabel ini ada panjang, batas kelas, nilai tengah, dan frekuensi. Pada panjang dimulai dari angka 65 sampai 67, 68 sampai 70, 71 sampai 73, 74 sampai 76, 77 sampai 79, dan 80 sampai 82. Batas kelasnya dimulai dari 64,5 sampai 67,5, 67,5 sampai 70,5, 70,5 sampai 73,5, 73,5 sampai 76,5, 76,5 sampai 79,5, dan 79,5 sampai 82,5. Dan pada nilai tengah ada 66, 69, 72, 75, 76, dan 81. Dan pada nilai frekuensi ada 3, 6, 12, 13, 4, dan 2. Dan jumlah dari nilai frekuensi itu ada 40. Jadi kenapa 40 itu karena
pada nilai-nilai yang terdapat di frekuensi itu dijumlahkan semua, ditambah sehingga hasilnya menjadi 40. Di sini ada histogram dan batang. Teman-teman bisa lihat pada gambar 3.1 ini ada tabel histogram dan batang. Itu histogram panjang tungkai 40 MHz, dimana pada nilai frekuensinya versi vertikal itu dimulai dari angka 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14, dan versi vertikalnya itu dimulai dari 64,5, 67,5, 70,5, 73,5, 75,5, 79,5, dan 82,5. So, teman-teman bisa lihat bentuk tabel histogram dan batang. Itu adalah batangnya, teman-teman ya. Ikut itu saya akan menjelaskan itu tabel OGIF. OGIF itu merupakan bentuk penyediaan data dalam grafik berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel. Dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif, OGIF sering disebut sebagai grafik frekuensi meningkat dikarenakan cara pembuatannya dengan menjumlahkan frekuensi pada setiap kelas sebelumnya atau setelahnya. Dan teman-teman bisa lihat di sini di sampingnya ada tabel OGIF pada gambar 3.3